Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut merilai, para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang sedikit agak horor. Misteri di ambang kematian. Tadinya mau saya tambahkan biar tambah angker. Misteri gaib menjelang kematian. Misteri itu artinya sesuatu yang tidak diketahui, tapi terjadi, ada. Ada menjelang seseorang mati, ada beberapa peristiwa gaib yang akan dialami, dirasakan, dilihat, didengar oleh orang yang akan mati, tapi tidak terlihat, tidak dirasakan, tidak didengar oleh orang yang ada di sekelilingnya. Ketika seorang akan mati, mungkin dia dikelilingi oleh keluarganya, kawan-kawannya. Lalu dia mengalami beberapa peristiwa dahsyat. Tapi hanya dia yang melihat, merasakan. Orang-orang yang melayatnya tidak. Tidak merasakan, tidak melihat, dan tidak mendengar. Apa sajakah peristiwa gaib yang akan teralami oleh orang yang akan mati? Nanti kalau di antara antum suatu saat ada yang mengalami ini, mau mati. Pertama adalah huduru malaikatil maut. Pertama, kehadiran malakul maut dan rombongannya. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dalam hadis-hadis yang sahih. Bila datang ajal kepada seseorang dan dia mau meninggalkan alam dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla mengutus beberapa utusan dari kalangan para malaikat dipimpin oleh malakul maut untuk mencabut ruh dari jasad orang tersebut. Allah terangkan dalam Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah lah yang maha kuasa di atas semua hambanya. Lalu Allah mengutus malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat penjaga. Menjaga kita dari kecelakaan atau musibah yang tidak ditakdirkan. Di depan kita, di belakang kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat di depannya dan di belakangnya yang menjaga orang ini atas perintah Allah. Ini malaikat hafadhah. Kata Allah, wa yursilu alaikum hafadhah. Allah mengutus kepada kalian malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Kalau ada musibah yang mau menimpa kita, diselamatkan oleh malaikat hafadhah itu,
kalau musibah itu tidak ditakdirkan akan menimpa kita. Dijaga kita. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila tiba kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka malaikat hafadzah menyingkir. Lalu Allah mengatakan tawafat rusuluna wa hum la yufarritun. Orang itu akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya sedikit pun. Baru malaikat hafadzah menyingkir, datang malaikat. Tergantung orangnya. Kalau orang ini mukmin, malaikat rahmat dengan jumlah yang tidak terhitung saking banyaknya. Lalu datanglah malakul maut untuk mencabut nyawa orang ini. Lebih detail diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'mina idha kana fi inqita'il minad dunya wa iqbali minal akhirah, nazala ilaihi malaikatum minas sama. Bayadul wujuh, ka'anna wujuhahum syams, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, wa hunutun min hunutil jannah, hatta yajlisu minhu mudda basarihi, thumma yaji'u malakul maut alaihi salam, hatta yajlisa inda ra'sih. Sesungguhnya seorang hamba mukmin, ini yang mukmin dulu yang diterangkan. Mukmin soleh. Ada gitu mukmin yang tidak soleh, ada mukmin salah. Ahli maksiat mukmin. Tapi mukmin ahli maksiat disebut mukmin karena dia masih punya iman. Ahli maksiat jelema doraka osok salat, osok sekali dua kali OM. Ada iman. Tapi banyak melakukan maksiat disebut usatul mukminin. Ahli maksiat dari kalangan orang mukmin. Nah ini mah hamba Allah mukmin yang soleh. Bila dia berada di ujung kehidupannya di dunia menjelang kepindahannya ke akhirat, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka itu cerah, seolah-olah wajahnya itu matahari. Karena yang akan mati orang mukmin yang soleh ini. Mereka membawa kain kafan dari surga, membawa hunut dari surga. Hunut itu parfum, aroma wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di sekeliling orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Banyak malaikatnya itu, ngariung, terus sampai entah kemana seujung pandangan mata terus. Malaikat tersebut berkeliling duduk mengitari orang mukmin yang akan mati ini. Lalu datanglah malakul maut alaihi salam. Lalu dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini lalu berkata, ayyuhan nafsu thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayatin ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluar engkau dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keridwannya. Fatakhruju tasilu kama tasul khitrah min wafis siqa fayakhudhuha. Lalu keluarlah ruh ini dari jasadnya dengan lancar. Selancar air yang ditunggingkan di dalam sebuah gelas. Gelas, nah ini, tapi jangan dipraktekkan. Ditunggingkan. Apa yang terjadi? Air ini mengalir lancar, tidak tersendat. Diambillah oleh malaikat. Lalu diestafetkan ke malaikat yang ada di sekelilingnya. Disimpan di atas kain kafan yang diambil dari surga.
ditaburkan hunut atau parfum dari surga, menyebarlah wewangiannya. Lalu dibawa naik ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berjumpa, berpapasan dengan ruh ini, kecuali mereka berkata, ma hadhihi ruhut thayyibah. Ini ruh siapa yang baik ini? Disebut ruh fulan bil fulan. Terus sampai di langit yang pertama diminta dibukakan pintu, dibukakan. Dibawa lagi naik ke atas langit kedua, dibukakan. Terus sampai langit ketujuh. Maka setelah langit ketujuh, Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatkan. Catatan hambaku ini di illiyin. Terus kata Allah, wa'iduhu ilal ard. Fa inni wa antu minha khalaqtuhum wa ilaihi u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi ini ke tanah. Karena aku janji dari tanahlah mereka diciptakan. Ke tanahlah mereka akan dikembalikan dan dari tanah pula mereka akan dikeluarkan kembali nanti. Lalu si ruh ini dibawa lagi ke alam kubur dan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Jasad di alam kubur, bukan di kuburan. Begitu masuk ke jasadnya di alam kubur, hidup lagi, bangkit lagi dia. Otomatis sekali lagi ini di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau di kuburan nggak bisa bangkitnya. Nggak ada space untuk bangkit. Ini di alam kubur. Hidup lagi. Karena bersatu lagi antara ruh dengan badan. Lalu thumma yaji'u malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datanglah dua malaikat, hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Menyuruh orang ini duduk. Setelah duduk lalu ditanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Maka dijawab oleh orang mukmin ini, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Nabi SAW membaca ayat ini dalam konteks ketika orang mukmin ditanya dua malaikat di alam kubur dan bisa menjawab. Maksud Allah memantapkan orang-orang mukmin, menegarkan. Dengan ucapan mantap maksud dengan jawaban yang benar ketika ditanya oleh munkar dan nakir di alam kubur. Ayat ini berbicara tentang alam kubur. Kalau ditanya ada enggak ayat Al-Quran yang menjelaskan adanya alam kubur? Ada, yaitu ayat ini. Dari sanalah kemudian malaikat itu menjawab atau berbicara lagi kepada orang itu dengan pertanyaan susulan. 3 pertanyaan tadi ada satu tambahan. Wa ma'amaluk. Apa amalmu ketika di dunia? Kalau yang 3 ini bisa dijawab, apalagi yang keempat. Dia berkata, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi.
Aku membaca kitab Allah, beriman kepada isi kitab Allah, wa amiltu bihi, aku pun mengamalkannya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berfirman, an sadaqa abdi waftahu lahu baban minal jannah wa afrishu lahu minal jannah. Kata Allah, hambaku ini telah benar ketika menjawabnya. Bukakan pintu yang menuju ke arah surga. Hamparkan baginya hamparan kasur dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berikan pakaian dari surga. Lalu dibukakan pintu menuju surga. Kemudian bertiuplah angin dan aroma wangi surga yang sejuk dan menyenangkan. Diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Ini salah satu di antara bentuk nikmat kubur bagi orang mukmin yang soleh. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Semoga semua yang ada di sini di alam kuburnya kayak begini. Bisa menjawab pertanyaan lalu memperoleh nikmat kubur. Ya. Nah, inilah nasib orang mukmin ketika menjelang kematiannya sampai masuk lagi ke alam kuburnya. Lalu Nabi SAW melanjutkan. Wa innal abdal kafira wa fi riwayah al-fajir. Idha kana fi inqita'i minal akhirah wa iqbali minad dunya. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun. Ghiladun shidad, sawadul wujuh, ma'ahumul musuh minan nar, fajlisani minhu muddal basar, thumma yaji'u malakul maut, hatta yajlisa inda ra'sih. Adapun hamba yang kafir, atau yang fajir. Fajir itu durhaka, mungkin dia mukmin, tapi durhaka. Dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya. Amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya. Keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Fajir dia. Bila dia berada di akhir kehidupannya di dunia menjelang kepergian ke akhirat, turun para malaikat dari langit. Ghiladun syidad. Ghilad dan syidad. Ghilad itu diterangkan oleh para ulama, di atas Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat Ghiladun Syidad yang surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad adalah bahasa kitanya? Si raja tega gitu. Maknanya yang sudah tercabut rasa belas kasihan dalam dirinya, dalam hatinya dicabut. Gak punya lagi rasa kasihan, sayang, atau yang sejenisnya. Karena tugasnya kan mengadab, ya enggak? Kalau mengadab tapi tegaan, alah tuh tega gitu kan. Tapi narek ditonjok, sintrek, kan gitunya. Kita umpamanya kecopetan, gemes si copet mana, kena, amuk. Itu enggak. Setelah babak belur, udah kasihan gitu ya. Masih ada rasa kasihan. Ini mah ghilad, malaikat di neraka ghilad. Dicabut rasa belas kasihan dalam dirinya. Syidad. Syidad itu kuat. Makna kuat kan mereka nanti di neraka. Tidak merasakan panasnya api neraka. Tidak merasakan ketidaknyamanan suasana di dalam neraka. Sudah biasa aja mereka. Nanti malaikat yang turun ketika kematian orang kafir atau orang fajir seperti itu. Sawadul wujuh, wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh. Mereka mau musuh, bukan musuh bahasa Subang. Musuh bahasa Arab.
minan nar, dari api neraka. Musuh adalah kain yang kasar, yang keras, yang apabila terkena kulit, ya gatal, ya sakit. Kain apa di kita? Tahu karung goni? Wadah naon cing? Wadah padi ya, beras yang masih ada kulitnya padi itu biasa disimpannya di karung goni, bukan karung plastik. Kalau sudah jadi beras baru karung plastik, biasa kan gitu. Ini karung goni. Pernah karung goni kena ke kulit, gatal, perih, sakit. Ini lebih lagi daripada itu. Dibuat dari api neraka. Itu al-musuh. Para malaikat membawa al-musuh dari api neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang kafir yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut alaihissalam. Duduk di samping kepalanya lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahan. Fatafarraqa fi jasadi. Lalu dia nongol dari jasadnya. Fantaziuha kama yantazius safud minal yani al-kathirus syu'ab minas sufil mablul. Maka ketika dicabut si ruh tersebut, naon bahasa Indonesia, nyangkut, mengait, tak ubahnya seperti dicabutnya safud. Safud itu besi yang memiliki cabang-cabang ke pinggir-pinggirnya. Yang dicabut dari kain wol yang basah. Begitu dicabut, cabang-cabangnya ngait kan, ke serat-serat kain wol, nyangkol gitu. Kuat. Kain wol yang basah itu kuat. Tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya. Dicabut secara paksa. Fatakta'u ma'ahal uruq wal asab. Maka putuslah bersamaan dengan dicabutnya nyawa itu. Putuslah urat-urat dan syaraf dari orang tersebut. Kebayang sakitnya. Setelah keluar diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya. Disimpan di kain al-musuh yang kasar, yang gatal, yang perih dan terbuat dari api neraka. Lalu menyebarlah bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai terbusuk yang ada di alam jagat raya ini. Lalu dibawalah ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berpapasan dengan ruh ini kecuali ditanya, ini ruh siapa yang busuk ini? Ruh fulan bin fulan. Sampai di langit pertama minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Allah berfirman, la tufattahu lahumul abwab wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Jangankan unta, cingir orang oke akan bisa. Mustahil. Semustahil itu mereka masuk ke dalam surga. Lalu dilemparkanlah ruh itu dari atas langit. Terbawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung. Sampai akhirnya mereka masuk ke jasadnya di alam kubur. Setelah itu datang dua malaikat, hitam kebiru-biruan. Disuruh orang ini duduk, ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbu? Dia bertanya, la adri, sami'tun nas. Yaquluhu faqultuhu.
Aku nggak tahu apa-apa. Orang-orang berkata begitu, aku pernah mengatakan orang ini ikut-ikutan, trendy di kalangan manusia, baik-baik yang baik ataupun yang buruk diikuti juga. Ditanya madinuka, ditanya man nabiyuka, nggak bisa jawab. Akhirnya malaikat itu memukulkan gada palu besar besi yang ada di tangannya, yang kata Nabi SAW, saking kuatnya palu besi itu, kalau dipukulkan ke atas sebuah gunung, niscaya gunung itu jadi rata. Gunung di sana, di Saudi, di Timur Tengah, bukan gunung di kita. Gunung di kita banyak tanahnya, pasirnya ya, sedikit batunya. Di sana mah batu hungkul. Maka rata itu gunung kalau dipukul sama palu ini. Ini dipukulkan ke orang itu, kebayang gak? Pejet, mejrel. Sakit gak? Ya pastilah sakit. Menjerit. Seluruh makhluk mendengar jeritannya dari alam kubur kecuali dua makhluk. Dua makhluk yang tidak mendengar ini itu siapa? Jin dan manusia. Binatang-binatang mendengar. Lalu utuh kembali. Ketika ditanya nggak bisa menjawab, Allah menyatakan angkadzaba amdi, uktubu kitab amdi fi sijjin fil ardi sufla, waftahu lahu baban ilan nar, walbisuhu minan nar, wa afrishuhu minan nar. Hambaku ini telah berdusta. Bukakan pintu menuju neraka. Dibukakan. Bertiuplah angin dari neraka. Panasnya, baunya, aduh gak ketulungan. Itu azab kubur. Salah satu bentuk azab kubur begitu. Hamparkan baginya kasur dari api neraka. Kasih pakaian dari neraka. Oh, seperti itu. Itu salah satu bentuk azab. Itulah yang akan teralami oleh siapa? Oleh orang yang akan mati dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Ketika menerangkan poin ini berkata para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kata beliau, hadis tadi sahih diriwayatkan oleh beberapa ulama perawi hadis, di antara Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Abu Daud At-Tayyalisi, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya dan lain-lain. Kata Imam Al-Hakim hadis ini sahih ala syarti shaykhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Wa ma yahdutsu lil mayyit hala mautihi la nusyahiduhu wa la narahu wa in kunna nara atharahu faqad haddatsana Rabbuna tabaraka wa ta'ala an halil muhtadir." Apa yang teralami oleh si mayit menjelang kematiannya, kita tidak bisa saksikan, kita tidak bisa melihat, walaupun kita bisa melihat dampaknya kepada orang tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita keadaan orang yang sedang sekarat. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Apa yang terjadi ketika orang sakaratul maut? Allah terangkan dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat 83 sampai 85. Kata Allah, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Kata Allah, ingat ketika nyawa sudah tiba di tenggorokan. Saat itu kalian melihat, tapi kami lebih dekat kepada si mayit itu dibanding kalian. Tapi kalian tidak bisa melihatnya. Yang sedang dibicarakan dalam ayat ini, wal mutahaddatsu anhu fil ayah ar-ruh, adalah ruh.
Ketika ruh ini sudah tiba di tenggorokan, ketika akan dicabut, saat itu sakaratul maut. Orang-orang yang ada di sekeliling orang yang akan mati itu melihat, tapi yang dilihat hanya dampak dari peristiwa ini. Malaikat yang mencabutnya tidak bisa mereka lihat. Malaikat yang duduk di sekitarnya tidak terlihat oleh orang yang sedang ada di sana. Tapi dampaknya saja terlihat oleh manusia yang ada di sekitar sana. Dan dampaknya itu kelihatan berupa penderitaan yang tak tertahankan oleh orang yang akan mati. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kejang-kejang. Betis dengan betis saling bersilangan sambil kekejetan. Itu ketika nyawa dicabut. Allah berfirman dalam Al-Qiyamah ayat 26-30. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika nyawa ini sudah sampai di tenggorokan. Waqila man raq, dikatakan siapa yang memisahkan antara ruh dengan jasad ini, siapa? Ada malaikat atas urusan Allah. Wa dhanna annahu firaq. Dia yakin bahwa itulah saat perpisahannya. Perpisahan antara ruh dan jasad. Perpisahan antara dia dengan kehidupannya di dunia. Terus waltafatis saqu bisaq, lalu si betis dengan betis saling bersilangan. Kekejutan, menahan sakit yang tak tertahankan. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Dan hanya kepada Allah lah pada hari itu mereka ini digiring. Di dalam hadis tadi diterangkan, kalau orang mukmin yang akan matinya, malakul maut itu memberikan kabar gembira kepada orang mukmin ini dengan ampunan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Lalu dibisikkan, kamu jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Ini dibisikkan oleh malaikat ketika apa? Menjelang kematiannya. Ketika sakaratul maut. Coba nanti kita ketika akan mati. Bisikan apa yang terdengar di telinga kita? Berita gembira atau kabar buruk? Lihat. Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat 30-32. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah di atas hal itu. Iman kepada Allah, beramal soleh, istiqomah, continue dalam iman dan amal soleh. Apa akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun. Untuk apa? Membisikkan. Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah pelindung kamu, kawan dekat kamu, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Akhirat di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum.
Di dalam surga terdapat semua yang kamu inginkan di dalamnya. Yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kamu. Apa saja coba bayangkan. Ingin itu ada langsung. Bayangkan apa makanan terenak. Oh si montong ada. Nusangking ada. Yang duri hitam ada. Nukukumaha oge aya. Inilah yang dibisikkan oleh para malaikat. Ketika apa? Ketika akan mati. Jangan kamu takut. Ayat yang menjelaskan malaikat turun kepada orang tersebut saat turunnya adalah ketika akan mati. Semua orang ketika akan mati takut, tegang. Mau berpisah dengan alam dunia yang masih dia betah tinggal di dalamnya. Mau masuk ke alam lain yang kebayang gelap, sumpek, sempit, mengerikan, menakutkan gitu kan. Siapa yang tidak tegang? Tak tahu nasibnya nanti bagaimana. Ada takut, ada sedih. Apa bedanya takut dan sedih? Kalau kesedihan akibat masa lalu. Kejadian buruk masa lalu melahirkan ketidaknyamanan dalam hati. Itu sedih. Kalau takut bahasa kitanya khawatir. Tentang masa depan. Bagaimana besok. Bagaimana lusa. Apa yang akan saya alami. Apa yang akan terjadi pada diri saya. Itu takut. Khawatir. Dua perasaan itu ada. Sedih dan takut menjelang kematian. Dialami oleh semua orang. Turun malaikat. Membisikkan. Malaikat rahmat ini. Yang mendampingi malakul maut tadi. Kata malaikat itu, jangan takut, jangan sedih. Berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu terdapat apapun yang kalian inginkan. Yang kalian minta, walakum fiha ma tad'un, kalian akan dapatkan. Nuzulan min ghafir rahim sebagai hidangan jamuan dari Allah yang Maha Ghafur dan Maha Rahim. Mendengar bisikan itu hilanglah rasa takut, hilanglah rasa sedih yang teralami oleh orang tersebut. Hilang sudah. Tenang menjelang kematian. Terlebih nanti akan diterangkan dalam hadis lain peristiwa gaib lain ya. Nanti akan diterangkan setelah menjelaskan poin pertama ini. Walaupun saya yakin gak akan keburu habis waktunya. Sekarang aja udah 5 menit lagi tuh. Diperlihatkanlah tempat tinggalnya di dalam surga. Ada istana yang megah. Ada pelayan-pelayan yang pelayannya aja kata Al-Quranul Karim, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura. Kalau kamu melihat pelayan-pelayan di surga, kamu mengira itu mereka itu mutiara-mutiara yang bertebaran, bercahaya. Pelayan di surga aja seperti mutiara, bercahaya, mewah, ramah, menyenangkan. Pelayannya itu. Gimana Tuhan yang dilayaninya ya? Di kalangan ahli surga gak kebayang kan? Ada kemewahan, ada semua makanan, minuman yang kita inginkan, ada pelayan-pelayan plus. Ini yang lebih menyenangkan. Beda dari surga. Dan itu diperlihatkan menjelang kematiannya loh. Belum mati tuh. Kalau ini orang mukmin. Maka apa akibatnya? Akibatnya orang ini sangat mencintai, menyukai, ingin berjumpa dengan Allah segera. Kalau berjumpa dengan Allah dalam waktu yang segera, semua kemewahan tadi itu bisa dia dapatkan, bisa dia rasakan. Maka saat itulah dia mencintai perjumpaan dengan Allah. Semoga kita semua mengalami itu nanti. Amin. Sebaliknya kalau orang kafir atau fajir menjelang kematian itu diperlihatkan tempat tinggalnya dalam neraka. Ngeri. Api yang super panas, ada azab, ada siksa. Mengerikan.
Akhirnya dia benci berjumpa dengan Allah. Kalau sudah berjumpa dengan Allah itu tuh bagiannya azab neraka. Maka dia membenci berjumpaan dengan Allah. Allah juga benci berjumpa dengan dia. Inilah yang dimaksud dengan hadis man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Ini maksudnya adalah rasa cinta dan benci yang muncul menjelang kematian. Bukan sekarang-sekarang. Maka ketika menjelaskan ayat tadi berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, wa hadha tanazzul kama qala ta'ifah min a'immatit tafsir minhum Mujahid was-Sudi innama yakunu halatal ihtidhar. Wala syakka anna al-insan fi halatil ihtidhar yakunu fi mawqifin su'ab yakhafu fihi min al-mustaqbalil ati. Kama yakhafu ala man khallafa min ba'dihi. Fata'til malaikatu litu'amminahu mimma yakhafu wa yahzan. Wa tutammi'unna qalbahu. Wa taqulu lahu la takhaf minal mustaqbalil ati fil barzakh wal akhirah. Wa la tahzan ala ma khalafta min ahlin wa waladin wa dainin. Wa tubashshirhu bil busril azimah. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Imam Ibnu Katsir, apa yang diterangkan di dalam ayat tadi seperti penjelasan Mujahid dan Imam As-Sudi. Itu terjadi ketika orang mukmin itu sedang sakarat. Tak diragukan lagi setiap insan ketika sedang sakarat dia berada dalam keadaan yang sulit. Dia takut terhadap masa depannya di alam barzah dan di akhirat. Dia khawatir juga terhadap orang yang ditinggalkan di belakangnya. Bagaimana nasib istrinya? Saya mati istrinya langsung dilamar orang nanti. Bagaimana nasib anak-anaknya? Bagaimana nasib hartanya? Bagaimana nasib hutang piutangnya? Itu berkecamuk di dalam hatinya, datanglah para malaikat. Memberi keamanan terhadap apa yang dia takutkan dan apa yang dia sedihkan. Dan memberikan ketenangan ke dalam hatinya terhadap masa depannya. Dia berkata, jangan kamu takut terhadap masa depanmu di alam barzah dan di akhirat. Jangan kamu sedihkan terhadap apa yang kamu tinggalkan di dunia. Istrimu, anak-anakmu, hartamu dan seterusnya. Sekarang fokus nih ke masa depan, ada surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu kamu boleh melakukan apa saja, memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Tak ada sesuatu pun yang tidak bisa kamu dapatkan di dalam surga. Maka ketika itu tenanglah jiwanya, tentramlah hatinya, dan dia berada dalam puncak kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan selama hidup. Inilah nasib orang mukmin yang istiqomah. Adapun orang kafir atau orang fajir, para malaikat turun dalam kondisi yang sebaliknya dengan yang dialami oleh orang mukmin tadi. Diterangkan dalam beberapa ayat. Pertama, dalam surah An-Nisa ayat 97 ada dialog antara malaikat dengan orang kafir, orang ahli maksiat menjelang kematiannya. Kata Allah, innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim itu
dia disuruh ibadah tapi tidak ibadah karena urusan dunia. Ada yang begitu? Ada. Pas waktunya adzan, sholat gitu ya, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dagangnya atau apa. Akhirnya dilalaikan kewajiban sholat. Kalau wanita dia harus menutup aurat. Karena tuntutan jabatan, pekerjaannya, karirnya, dia buka auratnya. Untuk kepentingan dunia saja. Itu zalim kepada diri sendiri. Nanti saat kematiannya ditanya oleh para malaikat, fima kuntum. Bagaimana keadaanmu ketika hidup di dunia? Orang itu menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami orang-orang tertindas di muka bumi. Karena tertindas nggak ibadah, karena takut resikonya. Oleh malaikat dijawab, bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa hijrah? Ayat ini asbabun nuzulnya tentang orang tidak mau hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, sehingga ketika di Mekah nggak bisa ibadah karena ditekan. Kenapa nggak mau hijrah? Karena hartanya, karena tanah airnya, karena beratlah meninggalkan Mekah, tempat kelahirannya, menuju Madinah yang asing baginya, nggak tahu nasibnya kayak apa gitu. Dia nggak mau hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Akhirnya agamanya dia korbankan. Demi kepentingan dunia. Dan ini berlaku untuk semua orang yang seperti itu. Mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Apa kata Allah? Fa'ulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka di jahannam wasa'at masyira. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hadhil ayat fi fariqin aslama walakinnahu lam yuhajir fa adrakahul maut au qutila fi sufufil a'da fa innal malaikata tuqarri'u haulai fi hal ihtidar wa tawbikhihim wa tubashshirhumun nar. Ayat ini tentang orang yang masuk Islam ketika di Mekah tapi nggak mau hijrah karena sayang terhadap dunia. Akhirnya keburu mati atau terbunuh ketika perang Badar atau perang Uhud karena mereka berada di dalam barisan orang kafir yang memerangi orang-orang mukmin. Walaupun dalam keadaan terpaksa oleh keadaan. Harus ikut perang melawan kaum muslimin walaupun hatinya enggak mau. Karena ada sanksi nanti dari orang-orang musyrikin Quraisy. Maka para malaikat ketika orang ini sakarat menjelang kematiannya membentak dan mencela mereka atas sikapnya. Kedua, ketika saatnya tiba malaikat mencabut nyawanya, tanpa kita sadari, tanpa kita lihat. Tapi ini terjadi ketika mau mencabut wajah orang itu, punggung orang itu dipukuli oleh para malaikat sambil dibentak. Rasakan oleh kamu azab yang membakar. Ini ketika sakarat. Allah terangkan dalam surah Al-Anfal ayat 50 dan 51 kata Allah, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang kafir. Mereka memukuli wajah-wajah orang kafir dan bokong-bokong orang kafir dipukuli. Babak belur, pukulan malaikat loh. Pukulan Mike Tyson gak ada apa-apanya. Walaupun gak ada apa-apanya, sekali tonjok kan orang KO-nya. Padahal yang KO itu orang terlatih dengan kekuatan mungkin lebih dari 10 kali lipat orang biasa. Sama Mike Tyson langsung tumbang.
Ini malaikat lebih lagi pukulannya. Walau tara seandainya engkau melihat. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Ketika orang kafir diwafatkan oleh para malaikat. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wa dhuqu adzabal hariq. Para malaikat memukuli wajah mereka, bokong mereka sambil membetak. Rasakan oleh kamu. Azab yang sangat membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum. Hal itu disebabkan karena apa yang dosa-dosa yang telah kamu kerjakan. Wa annallaha laisa bidzalamil abid. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ketika menjelaskan Al-Anfal 50:51 ini, Imam Ibnu Katsir berkata, Walau tara ya Muhammad hala tawaffal malaika arwahal kufar la ra'aita amran aziman fadhi'an munkaran idh yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa yaquluna dhuku adzabal hariq. Seandainya engkau hai Muhammad melihat saat para malaikat mencabut ruh-ruh orang kafir, pasti kamu melihat sebuah pemandangan yang mengerikan, menakutkan, yang pasti kamu ingkari karena para malaikat memukuli wajah mereka dan bokong mereka sambil membentak, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Dalam perkataan Imam Ibnu Katsir tersebut, ada penjelasan dari ayat tadi yang beliau terangkan bahwa itulah yang akan teralami ketika kematian orang-orang kafir atau fajir. Tadi disebutkan ketika dicabutnya dipaksa sampai urat-urat dan otot-ototnya atau sarafnya terputus dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Nah, sebelum dicabutnya ada celaan dari para malaikat, kenapa kamu dulu waktu di dunia begini, begitu dan gitu. Nggak bisa jawab lagi. Dan ketika proses dicabutnya nyawa sambil dipukuli itu. Ada yang nyabut, ada yang mukuli, ada yang membentak. Kejadian itu gaib. Tapi wajib kita percaya karena diterangkan dalam Al-Quran. Walaupun kita orang yang masih sehat di hadapan orang itu, orang yang akan mati gak melihat. Mana malaikat filmkan. Gak bisa terfilmkan. Gak tertangkap oleh indera kita, oleh alat secanggih apapun. Karena ini perkara gaib. Oleh makhluk yang gaib. Peristiwanya pun gaib. Tidak bisa terindrai. Tak bisa terlihat, tak bisa tercium, tak bisa teraba. Tapi nyata. Wajib kita percaya karena keterangan ini dari Al-Quranul Karim yang pasti benar. Bahkan di dalam ayat lain. Di antaranya Al-Quran surah Al-A'raf 37. Allah menyatakan, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Merekalah orang-orang yang akan memperoleh bagian azab yang ditetapkan dalam kitab. Sehingga apabila datang kepada mereka para malaikat utusan kami untuk mewafatkan mereka. Mereka diwafatkan oleh para malaikat. Sebelum diwafatkan ada dialog. Para malaikat itu bertanya, "Aina ma kuntum tad'una min dunillah?" Mana sih sesembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah ketika kamu hidup? Mana sekarang bisa nolong enggak? Bisa bantu enggak? Qalu, mereka menjawab, dhallu anna, mereka kabur, enggak bisa menolong kami itu. Ketika saat kematiannya. Saat itulah mereka ngaku, ya kami kafir. Kata Allah, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi atas diri mereka bahwa dulu ketika hidup mereka termasuk orang-orang kafir. Ada dialog.
Antara malaikat dengan orang itu dialognya tidak bisa kita dengar. Dalam surah An-Nahl 28 Allah pun menjelaskan, alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim fa'alqaus salam ma kunna na'lamu min su'in bala innallaha alimun bima ta'malun. Ini yang kita lalaikan selama kita hidup. Baru sadar menjelang kematian dan gak ada kesempatan untuk memperbaiki. Kata Allah, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendolimi diri sendiri. Pokoknya sedang berbuat dosa, maksiat, diwafatkan. Para malaikat itu bertanya, kenapa kamu berbuat jahat terus sih, dosa terus sih, maksiat dulu terus sih? Apa kata mereka? Kunna na'malu min su. Ma kunna na'malu min su. Dulu kami gak berbuat jahat kok. Ingkar dia. Dulu kami gak berbuat dosa dan maksiat. Ma kunna na'malu min su. Gak ada perbuatan buruk yang kami lakukan. Apa kata malaikat? Bala, iya kamu dulu buruk loh. Gak sadar apa. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah mengetahui apa yang dulu kamu lakukan. Ada yang ingkar ketika ditanya oleh malaikat. Gemes gak malaikat? Kita aja kalau umpamanya ada murid kita, bawahan kita berbuat salah kita panggil. Kamu kenapa begitu? Enggak, saya enggak jelek, saya enggak salah, saya enggak dosa. Padahal kita sudah punya data. Kehel enggak? Gemes enggak? Ih, kudu kumaha ya budak, kan gitunya. Itu terjadi pada diri orang fasik menjelang kematiannya oleh para malaikat itu ditanya, kenapa kamu begini dan begitu? Dia menjawab, makunna na'malu min su. Kami tidak pernah berbuat kejelekan, keburukan, enggak. Kata malaikat, bala, iya kamu berbuat loh. Allah tahu apa yang kamu amalkan. Dalam ayat lain, surah Muhammad, ayat yang ke-25 sampai 27 Allah menerangkan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Fakaifa idza tawafatsumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ini orang yang menjengkelkan juga kalau itu terjadi kepada kita. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang murtad kembali ke belakang setelah jelas keterangan-keterangan. Setan telah menipu daya mereka dan telah memberikan angan-angan panjang kepada mereka. Diiming-imingi dengan kesenangan dunia. Untuk menjauhi agama. Tahu itu salah, itu dosa. Tapi berbuat dosa, berbuat salah, meninggalkan agama itu menguntungkan duniawinya. Aspek duniawinya menguntungkan. Ada tuh persaksian dari orang kafir di Amerika ya. Kenapa mayoritas orang Amerika nggak mau Islam itu mewarnai kehidupan mereka? Membiarkan banyak orang-orang Amerika itu masuk Islam enggak. Kenapa? Bukan karena tidak yakin dengan kebenaran Islam. Yakin. Tapi kalau mayoritas warga Amerika masuk Islam, banyak sekali industri hiburan yang mati. Bangkrut. Kalau Islam di sana dominan mewarnai kehidupan mereka, otomatis pabrik-pabrik minuman keras itu tutup. Otomatis Hollywood tutup tuh. Otomatis kehidupan bebas juga tidak sebebas yang sekarang. Tempat-tempat hiburan minimal berkurang bisa-bisa ditutup. Maka orang-orang yang berkuasa dan berduit sekarang
Terbalik akan menjadi orang yang sangat bangkrut. Nggak laku lagi minuman keras. Nggak laku lagi film-film Hollywood, Bollywood. Nggak laku lagi umpamanya industri-industri hiburan yang lainnya. Tempat-tempat mati semuanya. Dan itu yang sangat mereka takutkan. Itu yang mereka khawatirkan. Makanya tidak dibiarkan Islam di sana berkembang. Walaupun perkembangan tetap tak bisa terbendung. Apalagi di Eropa. Peningkatan jumlah kaum muslimin tidak bisa terbendung. Setahun bisa 2 kali lipat tuh. Mungkin 10-20 tahun dominan Islam di sana. Kenapa? Karena pertama, orang-orang Eropa itu jarang yang mau nikah punya anak keturunan itu jarang. Mereka ada 7-Eleven. Sudah sesukanya, setelah nggak suka cari pasangan lain. Nggak mau nikah walaupun punya anak. Nggak mau punya anak karena takut. Takut apa? Hamilnya sakit, melahirkannya sakit. Punya anak harus diurus gitu ya. Fisiknya berubah yang tadinya menyenangkan, seksi menjadi enak dilihat, agak sopan. Gak mau mereka hamil, gak mau punya anak. Makanya jangan harap kalau jualan kendaraan keluarga di sana akan laku. Enggak. Di sana gak ada umpamanya nini aki-aki nunungtun incu, gak ada. Kakek nenek nunungtun anjing, ya banyak. Teman hidupnya di masa tua itu anjing. Anaknya gak peduli, cucunya gak tahu. Sehingga banyak yang punya harta kekayaan gak diwariskan ke anak cucunya, diwariskan ke anjing. Banyak anjing kaya di sana. Kematiannya gak diketahui, tiba-tiba anjingnya menggonggong terus. Tetangganya lapor, polisi didobrak, sudah jadi bangke. Banyak yang seperti itu. Jadi kelahiran jarang. Sementara kaum muslimin di sana sekali melahirkan 12. Enggak sekali, 12 kali. Jadi banyak anaknya. Setiap hari ada yang masuk Islam. Dan kaum muslimin setiap hari ada yang melahirkan anak. Makin lama kaum muslimin makin banyak. Orang-orang kafir makin sedikit. 20 tahun yang akan datang akan menjadi mayoritas di sana. Gitu belah pokok nama. Sesungguhnya orang-orang yang murtad setelah jelas keterangan bagi mereka. Syaitan telah merayu dan memberi angan-angan panjang dengan kesenangan dunia. Lalu kata Allah, "Dzalika bi annahum qalu," yang demikian itu karena mereka bertanya kepada orang-orang yang membenci Quran, membenci apa yang Allah turunkan, "Sanuti'ukum fi ba'dil amr." Kami akan mengikuti kalian dalam beberapa urusan. Ngikut mode, style, gaya hidup orang-orang yang benci Quran Sunnah. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah tahu tuh isi hati mereka. Apa kata Allah? Fa kaifa idza tawaffathumul malaika. Bagaimana nanti ketika para malaikat mewafatkan mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat memukuli wajah-wajah dan bokong-bokong mereka. Jadi yang terjadi pada diri orang kafir dan orang durhaka ketika akan mati, ditatangi oleh para malaikat dan mereka mengalami beberapa kejadian. Kejadian pertama, ada malaikat yang datang berkumpul dengan jumlah yang tidak terhingga. Kalau orang mukmin, orang yang akan mati, orang mukmin yang soleh, malaikat yang turun, malaikat rahmat. Menyenangkan, bawa kain kafar dan parfum dari surga, diperlakukan secara lemah lembut ketika dicabut nyawanya. Enak. Adapun orang kafir atau orang fajir, malaikat yang turun, malaikat azab. Mengerikan. Membawa kain dari neraka. Pas sebelum dicabut dialog dulu. Berisi celaan malaikat. Ketika dicabutnya susah. Dipukuli wajahnya dan bokongnya. Terus tercabut sehingga putus ikut urat-urat dan syaraf-syaraf mereka. Kebayang
sakitnya ya. Ini misteri pertama di ambang kematian yang akan teralami oleh semua orang, termasuk orang-orang mukmin. Tapi orang mukmin tadi enak prosesnya. Inilah misteri pertama di ambang kematian. Kedua ini rincian dari yang pertama yang belum terbahas, itu sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Apakah teralami oleh orang kafir saja atau termasuk juga orang-orang mukmin? Tahun depan kita bahas. Sekarang sudah tersisa 7 menit dari waktu yang tersisa. Kita akan berjumpa setahun yang akan datang melanjutkan materi ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana seorang muslim yang meninggalkan hutang, tapi selama hidupnya telah berusaha keras untuk melunasi hutang tersebut? Mohon penjelasan. Siapa orang yang berhutang karena keterdesakan? Mungkin gak ada makanan untuk anak istri, perlu berhutang. Mungkin untuk berobat karena sakit gak punya uang, berhutang. Dan berniat membayar, Allah akan ringankan, Allah akan bantu. Kalau sampai akhir hayat tidak terlunasi, padahal dia sudah berusaha, tanggungan Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa orang yang berhutang dengan niat tidak mau bayar, maka dia lasun, fahuwa lasun. Lasun itu bangsat, pencuri. Basa-basi aja, pinjam dong 100 gitu ya. Dikasih. Memang gak niat bayar, walaupun punya uang gak bayar dia. Dia pencuri. Dan tetap akan diperhitungkan nanti di akhirat. Dengan apa diperhitungkannya? Dengan pahala. Di sana gak ada lagi dinar, dirham, rupiah, dolar, yen, cuan, gak ada. Tapi dibayari dengan pahala kita. Ya, makin banyak hutangnya, makin banyak pahala yang kita berikan ke orang lain. Pahala yang kita miliki aja gak seberapa sholat kita. Berapa banyak pahala yang kita dapat dari sholat yang asal-asalan? Mungkin cuma sedikit, 2 dikit. 10 kali sholat 10 dikit, masih sedikit. Hutangnya gede, mungkin hutang yang gede belum tentu terbayar oleh 10-20 kali sholat. Belum tentu ya. Itulah kalau orang tersebut berhutang dengan niat tidak membayar. Kedua, orang itu berniat membayar tapi lengle talangke hara rese kudu diteke. Ayat, tapi lebar ditunda-tunda. Kalau dia bisa bayar, ini zalim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutilul ghina dzulmun. Menunda-nunda pembayar hutang padahal dia mampu, itu kezaliman, dosa ya. Dan kelak kalau sampai akhir hayat tidak terbayar, maka tetap dibayarin dengan pahala. Apa yang harus dilakukan ketika hendak mengqadha saum Ramadan? Saudara yang sudah wafat tapi nggak tahu pasti dia tidak puasa berapa lama. Kalau ada orang lain punya hutang saum Ramadan terus belum diqadha, sudah wafat, ganti dengan fidyah, bukan dengan dibayar dengan saumnya, bukan. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi syam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan punya hutang saum, hendaklah disaumkan oleh walinya. Itu maksudnya hutang saum nazar. Kalau orang bernazar, kalau saya sembuh saya mau saum 3 hari. Sembuh. Belum dibayar sudah mati. Kematiannya bukan karena penyakit, mungkin kecelakaan. Dia punya hutang nazar, wajib dibayar oleh saum lagi, oleh walinya. Itu khusus untuk nazar. Adapun saum Ramadan yang belum terbayar keburu mati, maka dibayar dengan
fidyah. Berapa hari dia fidyah? Bayarkan sehari, sebanyak hari tersebut. Ya. Kalau nggak tahu gimana, ambil jumlah maksimal dikira-kirakan. Dia sakit sekian hari, nggak saumnya kira-kira sekian hari, maka bayar dengan fidyah sejumlah hari yang dia tidak saum. Secara maksimal. Kira-kira seminggu atau 10 hari ya. Ambil 10 hari. Bayarkan 10 hari. Kalau lebih ternyata maka itu jadi sedekah. Lebih baik lebih daripada kurang. Bagaimana keadaan ruh manusia yang sudah wafat? Apakah mereka bisa berkumpul dengan keluarganya? Apakah mereka beramal di sana? Tidak beramal, tapi mereka bersenang-senang kalau dapat nikmat kubur. Saya sudah jelaskan ada 5 golongan manusia keadaannya di alam kubur. Pertama, para nabi, para rasul berada di Ar-Rafiqul A'la. Ini tempat terbaik di alam kubur. Kita nggak bisa ke sana, khusus para nabi, para rasul. Kedua, ruh para syuhada. Mereka menjelma menjadi burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Semoga kita gitu. Ketiga, minimal kita begini. Ruh orang mukmin yang soleh. Menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Bedanya dengan yang mati syahid itu berterbangan, ini cuma bergelantungan. Nikmat mana? Ya nikmat terbang lah. Itulah kondisi gambaran nikmat kubur. Adapun keempat kelima azab kubur. Orang mukmin ahli maksiat dia diazab di alam kubur. Jenis azabnya, kadar azabnya sesuai dengan jenis maksiat dan kadar dosa yang dilakukan. Kelima, orang kafir memperoleh azab kubur lebih dahsyat, lebih hebat daripada orang-orang mukmin ahli maksiat. Bisakah mereka saling mengunjungi di alam kubur? Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah. Mereka, kata Imam Al-Qurtubi ada satu subbab bahwa ahlul kubur yazuruna ba'duhum ba'dha fi kuburihim. Ahli kubur itu saling mengunjungi satu sama lain di kubur mereka. Tapi ini hanya teralami oleh orang yang memperoleh nikmat kubur. Dengan level nikmat kubur yang sama. Seperti orang mati syahid sama mati syahid. Seperti orang mukmin yang soleh sama orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh nggak bisa berkunjung ke tempat para syuhada karena beda level. Ya ada, walaupun tidak disertai keterangan Quran atau hadis yang sahih, cuma ada asar-asar dari kalangan para sahabat dan para ulama bahwa mereka saling mengunjungi dan ini salah satu bentuk nikmat kubur. Saling mengunjungi itu menyenangkan apa tidak? Iyalah menyenangkan. Kita berkunjung ke kota lain menemui saudara, kerabat, ikhwan, sahabat di sana. Senang nggak? Senang banget gitu ya. Di alam kubur juga ada. Ya, jadi ada salah satu bentuk nikmat kubur saling mengunjungi. Dan ini tidak teralami oleh orang yang memperoleh azab kubur. Enggak. Pokoknya nggak ada kesenangan bagi yang merasakan azab kubur. Mohon penjelasan bahwa istri akan bersama suami pertamanya di surga. Suami terakhir bukan pertama. Jadi kalau umpama istri punya berapa suami, maksudnya bukan poliandri. Nikah dengan suami pertama mati. Soleh suaminya tuh ke surga. Istrinya juga solihah. Terus nikah lagi ke suami kedua. Mati lagi tuh. Suami kedua juga soleh. Istrinya juga solihah. Mati lagi. Nikah lagi suami ketiga. Mati lagi. Dicekek gitu. Itu artinya. Matinya wajar normal. Mungkin penyakit ya. Sampai 10 suaminya tuh. Semuanya ke surga. 10 suaminya ke surga. Wanita ini juga karena solihah gitu. Ke surga juga. Maka istri ini akan menjadi pasangan bagi suaminya yang terakhir.
Bukan yang pertama. Karena itulah janda-janda Nabi SAW tidak boleh dinikah setelah Nabi wafat. Karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi SAW sampai ke akhirat. Kalau nikah lagi sama laki-laki lain, maka akan bersama-sama suami terakhir. Makanya Abu Darda pernah berkata kepada istrinya Ummu Darda, kalau aku mati kamu nikah lagi. Kata dia, enggak mau saya. Kalau kamu mati saya enggak mau nikah lagi. Kenapa? Karena saya ingin tetap bersamamu sampai di surga. Kalau Abu Darda mati terus Ummu Darda nikah lagi, dua-duanya ke surga, maka dia akan bersama suami yang terakhir, ya. Jadi tidak benar apakah istri bersama suami pertama, tidak benar. Yang benar suami terakhir, ya. Bila kita dulunya masih melakukan kebid'ahan sebelum mengerti ilmunya dan sekarang sudah tobat, apakah dosa itu tetap tertulis? Kalau sudah tobat tidak, terhapus. Allah menyatakan nukafir anhum sayyi'atihim wa nudkhiluhumul jannah. Kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi dihapus, tidak terus tertulis. Apa ini berlaku dengan dosa lain? Berlaku. Semua dosa kalau sudah dia taubati terhapus. Apakah hukum syukuran 4 bulan kehamilan ini juga bid'ah? Kalau itu dianggap bagian dari agama, padahal agama tidak mengajarkannya, berarti mengada-ada, bikin-bikin aturan dalam beragama. Itulah yang dimaksud dengan kebid'ahan. Dan syukuran 4 bulan gak ada dalam agama, ya. Tapi itu tradisi. Ya kalau tradisi jangan dibahas dalam perkara agama. Kalau itu tradisi ada, ritual-ritual agama, apalagi diyakini ini bagian dari sunnah, ini bagian dari ibadah, maka itu bid'ah, ya. Apa hukumnya ketika ikut city tour ketika sedang berada di Mekah? Yang dimungkinkan banyak meninggalkan Masjidil Haram ketika musim hajian. Sementara kebanyakan jamaah mengikuti atau bergabung dengan KBIH yang melakukan itu, termasuk KBIH yang ana ikuti. Iya, saya juga begitu. Jadi ketika umroh ada tur ke Taif. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh tidaknya boleh. Tidak dosa? Tidak. Kalau saya enggak pernah ikut. Kecuali kalau dipaksa, ditodong. Kalau enggak ikut awas, barulah ikut. Jadi tidak dosa. Tapi tidak afdal. Kenapa? Karena meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Kalau ke Taif, ba'da sarapan, sholat subuhnya masih di Masjidil Haram. Ba'da sarapan jam 8 pergi ke Taif, pulangnya jam 8, jam 9 malam. 4 kali sholat terlewat di Masjidil Haram. Sholatnya di jalan, di Taif. Berarti 400.000 pahalanya, pahala sholat. 1 kali sholat berapa? 100.000 kali. Ini 4 kali 400.000. Kita ke Mekah itu ngejar keutamaan sholat di sana tuh. Jadi kalau bisa fokuslah, nggak lama. Sudah susah ada di Mekah, setelah di Mekah keluar lagi. Hanya dalam rangka senang-senang, wisata. Seperti umpamanya ke Taif. Nggak ada nilai ibadah ke Taif. Apa yang dilakukan? Senang-senang. Barijeng itu begitu senang. Ada apa di Taif? Naik kereta gantung, bete. Seru keneh kadufan. Iklan. Ada bom-bom kar kayak gitu atau roller coaster yang lebih seru di sinilah daripada di sana. Tapi karena ini di Saudi agak aneh gitu aja lah inti namanya. Lebar. Jadi kalau saya nggak ikut. Mangga ada handling, ada guide di sana. Saya selaku pembimbing punten nggak ikut. Kecuali kalau bosnya wajib ikut. Awas kalau nggak itu kewajibanmu ya balik. Kewajiban sebagai pembimbing mendampingi, iya. Tapi kalau bisa tidak
tidak ya. Adapun city tour di dalam kota seperti ketika di Mekah mengunjungi umpamanya Bukit Thur, Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat haji, ada Bukit Nur. Bukit Nur yang ada Gua Hiro di sana, itu tidak sampai meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Berangkat ba'da sarapan sebelum zuhur sudah tiba lagi di Mekah dan bisa sholat di Masjidil Haram. Gak masalah kalau itu. Kecuali kalau kebablasan, terus ke Hudaibiyah, silaturahmi sama unta di sana. Pulangnya jam 1 kelewat, nah itu jangan. Perhitungkan, pokoknya sebelum zuhur harus sudah kembali ke Mekah, kembali ke Masjidil Haram. Di Madinah juga begitu, ada city tour, tapi berangkat ba'da sarapan sebelum zuhur sudah tiba lagi di hotel dan sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Yang dikunjungi di Madinah biasa Masjid Quba. Memang disunnahkan mengunjungi Masjid Quba dan sholat di sana 2 rakaat. Pahalanya sama dengan pahala umroh. Mengunjungi umpamanya Gunung Uhud, ya disunnahkan. Karena di sana ada makam para pahlawan Uhud dan kita disunnahkan berziarah. Itu aja yang disunnahkan 2. Adapun ke percetakan Al-Quran gak ada sunnahnya, tapi ada untungnya dapat mushaf gratis. Ke pasar kurma, nggak ada sunnahnya, nggak ada ibadahnya, bahkan rugi, uang terbuang di sana. Karena ke pasar kurma ngeborong tuh, ya, borong makanan berupa kurma, kue, coklat dan seterusnya. Setelah itu sebelum zuhur kembali dan zuhur kembali di Madinah nggak masalah. Tapi yang masalah di Mekah, ke Taif itu luar kota, pulangnya malam ya. Tidak haram, tidak dosa, tapi sayang meninggalkan 4 waktu sholat di Masjid Al-Haram. Dosa? Enggak dosa. Cuma sayang. Jauh-jauh kita di sana mengejar keutamaan sholat di Masjid Al-Haram, setelah di sana malah sholat di luar. Ini curhat seorang suami, mungkin isinya ada di sini ya. Nanti pulang jangan berantem. Pak, tadi ngadu ke Ustadz ya, mama jadi malu. Semua orang tahu, padahal nggak ada yang tahu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi istri, tuh lihat, yang suka belanja barang-barang yang kurang penting padahal bukan barang pokok. Ya banyak yang kita lakukan. Pertama dinasihati. Kedua, kalau kekeh begitu jatah saja. Kalau minta uang untuk apa? Disumputkan hela. Untuk ganti casing HP, jangan gitu ya. Untuk beli handsfree yang kemarin sudah jadul, sudah 2 bulan, jangan. Pokoknya dijatah, ditanya apa kebutuhannya. Kalau dia protes, pelit amat ke istri sendiri, bukan pelit, irit. Sebab saya harus mempertanggungjawabkan di akhirat, ya. Harta yang saya berikan ke istri ini untuk apa nih, gitu ya. Kalau kurang penting saya yang ditanya, saya yang akan bertanggung jawab. Kamunya enak-enak menghabiskan, saya yang bertanggung jawab. Bilang gitu. Baru saya kasih uang saya semuanya, kalau kamu bisa mengaturnya secara bijak. Nah begitu, ya. Kalau umpamanya ada istri, kita percaya istri ini, semua uang kita berikan. Kita hanya ngambil untuk kepentingan pribadi kita yang tidak bisa tidak, seperti bensin, ongkos, makan siang di luar gitu ya. Selebihnya ke istri. Dah, gak pernah istri mengeluh, gak pernah. Tiba-tiba setelah setahun, wah beli mobil yuk. Emang cuma uang ini setahun saya kumpulkan. Wah bagus ya kayak begitu ya. Kasih semua ke istri. Dijamin akan aman ya, tidak akan dihambur-hamburkan. Apakah orang yang mati itu mendengar dan melihat kepada kita? Ini yang akan dibahas nanti. Kapan? Tahun depan. Tolong dijelaskan perbedaan dan persamaan jasad yang membusuk di kuburan dengan jasad yang bertemu di alam ruh di alam kubur. Sudah dijelaskan kuburan berbeda dengan alam kubur.
Alam kubur alam gaib, kuburan alam nyata. Alam gaib maknanya kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Makanya gaib. Kalau kuburan alam nyata karena kita yang bikin. Bisa digali lagi, bisa dipindah, bisa kuburan dirubah menjadi apartemen, bisa? Ada? Ada banyak. Itu alam nyata. Disebut alam kubur karena umumnya orang mati dikuburkan. Umumnya. Walaupun ada yang tidak dikuburkan, tetap masuk ke alam kubur. Disalib sampai habis dagingnya oleh burung gitu ya. Oleh binatang pemakan bangkai habis, tidak dikuburkan. Masuk ke alam kubur. Jasadnya, iya jasadnya dan ruhnya. Gimana kan sudah habis dimakan. Itu mah urusan Allah. Allah gampang mengatur semua itu. Kalau kita yang ngatur, kita nggak bisa, susah. Nggak masuk akal kita, nggak masuk kemampuan kita. Kalau Allah yang mengaturnya, yang melakukannya, semuanya serba mudah, serba gampang. Jadi di alam kubur, ruh dan jasad bertemu. Jasad yang mana? Jasad yang ini yang kita pakai. Bukankah jasadnya sudah hancur di kuburan? Iya, tapi Allah lah yang ngatur. Nggak masuk logika kita. Ya iya ada logika kita yang terbatas, yang lemah. Bagaimana cara Allah mengatur? Gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, yang jelas ruh dan jasad. Yang nanti ditanya di alam kubur. Yang dapat nikmat kubur ataupun azab kubur adalah ruh dan jasad yang kita pakai dalam hidup ini. Ini yang berbuat, ini yang harus bertanggung jawab. Bukan berarti, oh nanti Allah ciptakan jasad yang baru. Enggak. Kalau jasad yang baru, zalim dong. Yang berbuat di dunia jasad ini, yang diazab atau menempar oleh nikmat jasad yang lain, zalim dong ya. Ini juga, di akhirat juga begitu. Nanti kita hidup, ruh dan jasad yang kita pakai di sini. Tapi kan ukurnya berubah. Sekarang mah pendek, hanya 1,7 atau 8 meter. Kalau di surga nanti kan 60 hasta, hampir 30 meter. Gimana mungkin? Iya, itu logika kita. Biar Allah yang ngatur. Allah yang menentukan ketetapan seperti itu. Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, semuanya serba gampang. Orang kafir di neraka lebih hebat lagi. Orang kafirnya di dunia sekecil ini, di akhirat di neraka, giginya aja sebesar gunung Uhud. Itu orang ahli neraka. Bagaimana dengan mulutnya, kepalanya, badannya lebih besar lagi. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Ahli neraka jauh lebih gede. Ketebalan kulitnya 3 mil. Kalau kita kan cuma beberapa mili ya. Ini 3 mil ketebalan kulit. Nah bagaimana jasadnya kan berbeda. Biar Allah yang ngatur. Logika kita nggak masuk itu karena lemahnya logika kita, akal kita, ya. Karena itulah maka jangan memahami perkara gaib dengan akal karena lemahnya akal kita, terbatasnya kemampuan akal kita. Sebagai contoh, karet gelang, tahu kan? Sekecil apa? Masukkan ke minyak tanah. Apa yang terjadi? Mengembang, jadi kayak sebesar mie gitu kan. Kok beda ini karet ternyata kecil ini jadi gede. Logika gimana kita menjelaskannya? Apakah nambah bahan? Tidak, bahannya tetap itu juga. Terus kenapa jadi gak gedean? Gak tahu lah gimana logika kita menjelaskannya. Mungkin si minyaknya nyerap gitu ke sana jadi menggede atau gimana. Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas tidak nambah bahan. Bahannya tetap itu juga, ya enggak? Contoh yang seperti itu dalam makanan banyak, asalnya kecil, ketika mentah, setelah matang jadi gede. Contohnya apa? Jagung. Terus digoreng. Mengembang? Kenapa jadi gede? Nambah bahan? Tidak, bahannya itu juga. Kenapa itu jadi gede? Sok. Kalau itu bagi kita mudah menjelaskan di dunia, apalagi Allah Azza wa Jalla mudah mengaturnya. Orang kafir di dunia sekecil ini, di akhirat segede apa, raksasa,
itu urusan Allah bukan urusan kita. Wajib kita meyakininya karena dijelaskan dalam Quran atau hadis yang sahih. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa setahun lagi. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.